Kemarin pas gue lagi nolongin teman gue yang anggota OSIS yang lagi nyiapin MPLS di sekolah, gue kan pas itu ikut ngebantu teman gue, yang pasti bukan karena kemauan gue. Jadi awal itu kan gini, di pagi hari di hari libur, gue kan rebahan sampai nge-scroll TikTok dengan tujuan menikmati hari libur gue. Tiba-tiba ada teman gue yang ngechat, dia bilang butuh orang yang bisa ngebantu-bantu di sekolah. Awalnya gue udah nolak tipis-tipis, tapi karena dia bilang ini penting, jadi ya mau nggak mau ya gue harus datang ke sekolah. Singkat cerita sesampai di sekolah, gue langsung ngeliat banyak anggota OSIS lainnya. Jujur gue di situ rada minder. Murid yang nggak ada status apa-apa di sekolah malah ngumpul sama mereka. Udah gue pakai acara dia aja ikut technical meeting lagi. Singkat cerita pas meetingnya udah kelar, kita kan dikasih waktu istirahat kisaran 20 menit sebelum gotong royongnya dimulai. Yang gue herannya, ini kok ruang meetingnya masih rame ya? Padahal meetingnya udah kelar. Gara-gara itu gue mutusin buat duduk di pojok ruangan. Soalnya malu cuy, kalau diliatin banyak orang pas lagi jalan keluar gitu. Di situ gue cuma ngeliatin orang ngobrol satu sama lain. Gue kagak ngeluarin HP gue pas itu, gara-gara yang lain kagak pakai HP. Jadi gue di situ cuma pelangap-pelongo doang ngeliatin mereka. Tapi pas gue lagi pelangap-pelongo, tiba-tiba ada satu orang cewek yang datang nyamperin gue. Terus dia ngomong, "Kamu Ren yang sering diceritain Faiz ya?" Oh iya, Faiz itu teman gue. Di situ langsung gue balas, "Iya, emangnya kamu siapa?" Terus si cewek itu ngejawab, "Kamu nggak kenal aku ya?" Di situ gue langsung keringat dingin. Apa jangan-jangan nih orang penting ya? Gue harus jawab apa? Tapi sebelum gue ngejawab pertanyaan si ceweknya ini ngomong duluan, "Nama aku Dira, aku sekretaris OSIS di sini." Di situ gue cuma senyumin aja, soalnya otak gue masih panas gara-gara pertanyaan dia barusan. Apesnya yang awalnya gue kira si cewek ini bakalan pergi, dianya malah duduk di samping gue. Yang jadi masalah ya, gue cuma duduk lesian doang di karpet, di pojok ruangan pula lagi. Jadi gue ngomong gini ke dia, di sini kotor, mending jangan duduk di sini." Gue ngomong sambil gemeter gitu. Gue takut banget salah ngomong karena OSIS di sekolah gue ini udah kayak punya kekuasaan 20% di sekolah. Takutnya ntar gue malah kenapa-napa. Tapi aneh ya, si cewek ini malah senyum ke gue. Terus dia ngomong, "Ya udah, kita pindah ke kursi sana aja ya. Di sini kan kotor." Dia ngomongnya lembut banget, sampai-sampai nggak kerasa rasa cemas gue berlahan menghilang. Singkat cerita pas gue sama si cewek udah pindah ke tempat duduk, si cewek ini nggak tahu kenapa dia nanyain gini ke gue, "Rena, kamu pinter ya?" Terus spontan gue jawab, "Enggak, emangnya kenapa?" Terus si cewek itu cerita kalau wali kelas gue itu pas lagi ngajar di kelas dia suka banget ceritain tentang gue. Guru gue cerita kalau dia nggak suka sama muridnya kayak gue gini, yang nggak ngapa-ngapain tapi nggak pernah remedial. Ya gue tahu gue ini orangnya pemalas, tapi kenapa malah diceritain ya? Apalagi ke kelas lain. Pas si cewek lagi ngomongin tentang apa yang wali kelas gue ceritain tentang gue tiba-tiba sadar kalau si cewek ini cantik banget, kulitnya bersih, bulu matanya lentik. Gara-gara gue terlalu fokus ngeliatin dia, tiba-tiba mulut gue kagak sengaja ngomong, tiba-tiba keceplosan. Gue ngomong gini nih, "Kulitmu bersih banget Dir, skincarean ya?" Si cewek di situ langsung senyum ke gue dan dia ngejawab, "Enggak kok, emangnya kelihatan kayak pakai banyak perawatan ya?" Terus gue jawab jujur aja, "Iya, cantik banget kulitmu." Di situ tiba-tiba si cewek langsung terdiam. Kenapa pula nih orang malah diam? Udah pakai acara nyinyir segala lagi. Jadi gue tanyain ke dia, "Kenapa Dir?" Terus si cewek ini ngejawab, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa." Setelah si cewek ngomong gitu, tiba-tiba udah ada pengumuman buat ngemulai gotong royongnya. Mau nggak mau ya kita harus udahan ngobrolnya. Tapi sebelum kita bubar, tiba-tiba si cewek ngomong, "Ren, tukeran nomor WA yuk." Di situ gue jawab, "Boleh." Pas gue lagi masukin nomor HP gue di HP dia, tiba-tiba si cewek ngomong, "Faiz nggak bohong ya?" Di situ langsung gue jawab, "Emangnya Faiz ngomong apa?" Gue ngomong gitu sambil ngebalikin HP dia. Tapi si cewek ini malah kagak ngejawab pertanyaan gue. Dianya malah bilang, "Ayo Ren, ntar kita diomelin." Di situ gue langsung gangguin kepala gue. Singkat cerita di malam harinya, pas gue lagi rebahan di kasur, tiba-tiba ada nomor kagak dikenal ngechat gue. Dia ngechatnya P doang. Terus gue bales kan, "Ini siapa?" Terus jawab tuh sama tuh orang pakai long text, "Kenalin, nama saya Dira yang merupakan sekretaris dari OSIS. Saya bla bla bla." Panjang banget lah pokoknya. Di situ gue cuma balas oke, karena gue bingung mau balas gimana. Soalnya gaji amat nih cewek, padahal tinggal P save back Dira atau apa kek. Ini malah pakai acara drama long text segala lagi. Terus tiba-tiba si cewek ini ngirim SMS-an kontak dia ke gue. Dia nge-save gue pakai nama font emot alay gitu. Di situ gue langsung menggigil. Cakep-cakep tapi fontnya alay anjir. Singkat cerita gue jadi ngobrol banyak sama si cewek. Sampai-sampai nggak kerasa udah ganti hari ae. Mau nggak mau gue sama si cewek harus udahan ngobrolnya demi kesehatan masing-masing. Singkat cerita setelah kejadian itu, kita berdua jadi sering chattingan. Kebetulan emang karena si cewek ini satu frekuensi sama gue. Lama kelamaan yang awalnya cuma chattingan jadi berubah jadi teleponan. Tapi kita berdua masih belum ketemu sama sekali semenjak gotong royong persiapan MPLS itu. Sampai pada suatu hari, lebih tepatnya H-1 sebelum MPLS, si cewek ini nelpon gue. Terus dia ngomong, "Ren, lagi ada motor nggak?" Terus gue jawab, "Ada." "Emangnya kenapa Dir?" Terus cewek ngejawab, "Kamu bisa nggak temenin aku beli alat-alat sama bahan yang kurang untuk MPLS besok? Hari ini ya, jam 3 sore. Bisa nggak?" Karena kebetulan motor gue ready, ditambah lagi gue kagak ngapa-ngapain, jadi gue jawab, "Ya udah, jam 3 ya, nggak kurang nggak lebih." Singkat cerita di jam 3 gue udah sampai di depan rumah si cewek. Di luar perkiraan gue, rupa dia bener-bener udah ready anjir. Pantes dia bisa jadi sekretaris OSIS. Di situ gue langsung berangkat sama si cewek pergi belanja barang-barang yang dia perluin. Pas lagi ngeliatin dia milih-milih barang, gue sadar kalau si cewek ini pakai baju yang cakep parah, berbanding terbalik sama gue yang cuma pakai hoodie sama celana pendek. Jadi gue tanyain ke si cewek, "Dir, kamu ngedandan ya?" Terus si cewek ngeliat ke arah gue sambil senyum gitu dan dia ngomong, "Iya dong, cantik nggak?" Terus gue jawab, "Cantik kok." Tiba-tiba si cewek langsung ngebeku di tempat. Di situ gue jadi bingung, apa gue salah ngomong ya? Atau mungkin ada gue yang kagak sopan? Tapi sebelum gue sempat mastiin, si cewek tiba-tiba ngajakin gue pergi ke tempat lain. Sesampai di tempat lain, dianya malah ngajakin gue ke resto terdekat. Otomatis makan dulu lah kita. Pas makanan yang kita udah disajiin, gue ngeliat kalau si cewek ini foto-fotoin makanannya. Jujur gue pernah anti banget sama orang kayak gitu. Tapi nggak mungkin juga gue ngomongin langsung ke dia. HP dia kok. Oke, jadi sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu kalau Mobile Legends lagi ngadain event atau turnamen khusus player-playernya yang dinamakan MMCC Season 2. Turnamen ini digelarkan dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 7
7 Juli. Prize pool di turnamen ini bukan kaleng-kaleng cuy, 63 juta hingga ribuan ribu diamond. Ditambah lagi kalau kalian juara satu, kalian bisa dipromosikan ke MBL. Dan juga kalian bakalan dapat tiket nonton M6 di Malaysia cuy. Oke lanjut, singkat cerita selesai makan, kita kan lanjut jalan buat cari barang sama bahan yang diperluin. Dia fokus banget nyarinya, sampai-sampai ngebuat gua sama si cewek ini diem-dieman. Supaya kagak diem-dieman, gua buka topik dong. Gua ngomong gini ke si cewek, "Dir, kamu ada cowok nggak?" Si cewek ngejawab sambil ngeliatin barang yang dia cari, "Enggak sih, emangnya kamu mau?" Terus gak tahu kenapa, gue malah jawab gini, "Kalau kamu mau sih aku ayo-ayo aja." Setelah gue ngomong gitu, si cewek langsung berhenti ngeliat